Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahman dan rahimnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita pada pagi hari ini menjadi taman di antara taman-taman surga insyaallah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini disaksikan oleh 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat itu menyebut-nyebut nama kita dan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sungguh Rasulullah itu adalah sumber inspirasi bagi kita, agar kita senantiasa taat, agar kita senantiasa terikat dengan syariat yang beliau bawa, agar kita selamat dalam kehidupan di dunia dan selamat juga dalam kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan berbicara soal sesuatu yang penting untuk kita, yaitu tentang obat hati untuk jiwa yang lelah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Izinkan saya ya untuk duduk di sini. Saya bukanlah ustaz ya, saya bukanlah guru bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nama saya adalah Gusman Nawanir. Ya, sebenarnya saya orang baru di Pekanbaru, Pak, ya. Saya orang baru setelah sebelumnya 15 tahun saya di negeri jiran Malaysia. Jadi 15 tahun di Malaysia dan baru pulang ke Indonesia itu pada bulan Januari 2023. Makanya kadang-kadang kalau ngomong sama saya itu seperti ngomong sama Upin Ipin masih ya. Sampai saat ini, Bapak dan Ibu-ibu, 15 tahun soalnya gitu ya. Nah, walaupun nama saya adalah Gusman ya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Michael de Guzman. Masih ingat kisah itu? Michael de Guzman ini adalah seorang yang hebat, ya, hebat. Dia adalah seorang karyawan, ya, di Briex namanya, perusahaan emas asal Kanada. Tetapi sayangnya pada tahun 1997 dia memutuskan diri untuk bunuh diri terjun dari helikopter yang ditumpanginya. Waktu itu di Kutai Timur ya, Kutai Timur pada tahun 1997. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia mengalami stres yang sungguh sangat luar biasa. Akhirnya memutuskan terjun dari helikopter yang ditumpanginya. Saya juga tidak ada hubungannya dengan Isabella Guzman. Ya, Isabella Guzman ini adalah seorang gadis asal Colorado, Amerika Serikat. Ya,
Ini juga sangat monumental. Kenapa sangat monumental? Dia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan 151 kali tusukan. Kenapa dia membunuh ibu kandungnya sendiri? Karena dia mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan skizofrenia paranoia. Sebuah sakit stres dan depresi level tinggi. Akhirnya dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Bagi dia tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya kecuali adalah dengan membunuh ibu kandungnya. Kalau tadi Michael de Guzman itu adalah dengan menghabisi dirinya sendiri, dengan membunuh dirinya sendiri. Maka hari ini, pagi ini kita akan berbicara soal obat hati untuk jiwa yang lelah. Michael de Guzman, Isabella Guzman itu mengalami sakit jiwa, mengalami jiwa yang lelah yang sungguh sangat luar biasa, sehingga berakhir kepada membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Maka ketika kita berbicara soal hati, maka ya sesungguhnya hati itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perasaan. Berkaitan dengan perasaan. Ya. Mulai dari kita bangun tadi sampai sekarang, itu banyak sekali yang dirasakan oleh hati kita. Banyak sekali yang dirasakan oleh hati kita. Ya. Hati kita itu memang sangat unik, ya, sangat unik sekali. Menampung sekian banyak rasa, sedih ada di situ, bahagia ada di situ, marah pun juga ada di situ, kan? Ya, khawatir pun ada di situ. Bahagia, cinta, suka, itu semuanya ada di situ. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbits qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Nah, hidup kita ini adalah ujian. Hidup kita itu adalah ujian. Makanya, ya, kita harus berhati-hati dalam menghadapi ujian, ya. Nah, ketika kita menghadapi ujian, maka hati kita juga memainkan sebuah peranan yang penting. Ya, penting. Ada orang yang marah, ada orang yang mengeluh, ada orang yang sabar, ada orang yang ridho, ada orang yang bersyukur ketika ditimpa suatu musibah. Itu adalah soal hati. Tetapi ada juga orang yang menyerah di dalam kehidupannya itu. Ya, bukan untuk menghadapi masalahnya, bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi malahan dia menyerah dan akhirnya memutuskan diri untuk bunuh diri atau membunuh orang lain. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesungguhnya yang namanya bunuh diri ini sebenarnya sudah menjadi penyakit masyarakat, betul? Sudah menjadi penyakit masyarakat. Apa buktinya? Ini buktinya. Ini saya ambil, ini hanya berita selama 3 hari, ya. Dari tanggal 12 Desember sampai 15 Desember. Banyak sekali kasus bunuh diri di Indonesia. Mahasiswi cantik bunuh diri, coba bayangkan. Ya, mahasiswa di Bali tewas gantung diri. Ya. Kemudian banyak juga yang karena jeratan pinjol, pinjaman online, ya. Itu juga berujung bunuh diri. Celakanya lagi, guru SD ini sekeluarga tewas bunuh diri karena terjerat pinjol. Ya. Ada juga ya digugat cerai sama istri, maka suami ya memutuskan untuk bunuh diri. Coba bayangkan. Ya. Kemudian ya ada juga ya seorang laki-laki yang tidak menikah. Ya, ini di sini disebutkan bujang lapuk di Kapuas ini nekat gantung diri. Ya, karena dia apa? Karena hidup seorang diri. Maka hati-hati nih ya. Kalau yang hidup seorang diri itu harus hati-hati. Kemudian ada juga yang tewas gantung diri gara-gara judi. Ya. Seorang pria ditemukan gantung diri di pohon ceri diduga karena dia mengalami depresi tingkat tinggi. Ya. Ada juga pencandu narkoba, dia bunuh diri. Ya, pria gantung diri di Cilincing diduga depresi karena masalah keluarga.
Dan seorang pria ditemukan gantung diri di rumahnya, ya, di Kalayan, Banjarmasin. Ya, ini adalah fenomena, Bapak dan Ibu-ibu. Fakta kita hari ini, ya, akibat apa? Akibat hati itu tidak diurus secara benar. Akibat hati itu tidak diurus secara benar. Nah, kalau kita lihat statistik bunuh diri, nah ini kebetulan ini statistik di Malaysia, Bapak dan Ibu-ibu. Ya, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun orang yang bunuh diri. Dari tahun 2019 itu tercatat 609, pada tahun 2022 menjadi 1142. Kecenderungannya bagaimana? Kecenderungannya meningkat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ya. Kemudian berikutnya data di Indonesia. Data di Indonesia pun juga sama, menunjukkan peningkatan angka orang bunuh diri. Ya, tahun 2020 640. Kemudian tahun 2021 ada penurunan sedikit. Kemudian tahun 2022 naik, ya, 50%, ya, sebanyak 902 orang. Kemudian tahun 2023 naik lagi jadi 1214 orang yang tercatat bunuh diri sampai mati. Ini yang mati nih, Bapak dan Ibu-ibu. Yang nggak mati berapa? Ya. Ya. Ya, tahun 2023 itu belum habis. Ya, ini baru sampai tanggal 15 Desember, betul sekali. Ya. Bahkan, Bapak dan Ibu-ibu, ini ada survei Kemenkes, Kementerian Kesehatan kita di Indonesia, di mana Kemenkes itu mencatat, ya, dia melakukan survei, Kemenkes itu melakukan survei terhadap siswa dan siswi SMP sampai SMA. Apa temuannya? Dari 10.000 orang yang disurvei, 500 itu ada keinginan untuk bunuh diri. Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau ini terjadi dengan anak-anak kita. Coba bayangkan kalau ini terjadi dengan saudara-saudara kandung kita. Dengan orang-orang terdekat dengan kita. Kemudian lebih gawat lagi. Ini data di dunia. Data di dunia ini menunjukkan, ya, ini data dari WHO, menunjukkan bahwa 703.000 kasus bunuh diri dalam setahun di dunia. 700.000, bayangkan. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Satu kematian setiap 40 detik, coba bayangkan. Setiap 40 detik ada satu orang yang mati akibat bunuh diri. Dan ternyata, ya, mayoritas itu adalah menimpa orang-orang yang berumur 20 sampai 34 tahun. Adik-adik kita, anak-anak kita, Bapak dan Ibu semua. Ya. Dan setiap satu kematian menurut data WHO ini itu ada 20 kali percobaan. Artinya apa? 20 orang yang mencoba untuk bunuh diri, satu mati. Ini cuma yang mati, ya. 703 itu yang mati. Tetapi 703 dikali 20, 703.000 dikali 20 itu sudah berapa? Artinya banyak sekali orang yang ingin mati dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri. Ini adalah fenomena kita. Ini adalah penyakit kita hari ini. Kenapa orang itu bunuh diri? Ya, maka ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu mungkin karena stres, karena depresi, karena putus asa, karena gangguan mental, karena sakit hati yang berlebihan, bunuh diri. Ya, ada juga orang yang mengalami masalah dengan kehidupan sosialnya, masalah dengan pacarnya, bunuh diri. Ya. Masalah dengan orang tuanya, bunuh diri atau membunuh orang tuanya sendiri. Ya, masalah dengan suami, bunuh diri. Masalah dengan istri, bunuh diri. Masalah asmara, bunuh diri orang. Nah, mereka memutuskan untuk bunuh diri, itu kenapa? Karena memang bagi mereka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya kecuali hanyalah dengan menghabisi nyawanya. Atau menghabisi nyawa orang lain. Nah, maka pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi? Kenapa orang sampai stres? Kenapa orang sampai depresi? Kenapa orang
mengalami masalah dalam kehidupan sosialnya? Kenapa orang sampai mengalami gangguan-gangguan mental? Apakah ini semata-mata takdir? Tidak, ya. Ini tidak. Maka ketika kita coba telusuri, kita berpikir secara mendalam, berpikir secara cemerlang, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat-masyarakat kita itu terjadi karena apa yang disebut dengan sistem kehidupan kita yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi hukum itu dibuat sendiri oleh manusia tanpa peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa peduli dengan aturan-aturan yang sudah lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah telah mengajarkannya kepada kita. Dari sisi ekonomi, basisnya sistem ekonomi kita hari ini itu apa? Riba, kan? Pinjol itu adalah riba. Riba itu apa? Riba itu dosa besar. Dosa besar. Lebih besar dari berzina dengan ibu kandung sendiri. Coba bayangkan. Dosa besar. Banyak orang yang ngambil pinjol sekarang. Berujung pada apa? Berujung kepada stres, berujung pada depresi, berujung pada kematian. Ya. Dari sisi pendidikan pula, kita lihat hari ini bagaimana sistem pendidikan kita itu memang sangat-sangat sekuler. Menghasilkan orang-orang yang hanya haus dengan materi. Selesai tamat nanti belajar, mereka mau bekerja ini, bekerja itu, segala macam. Kumpulkan harta, kemudian mereka menikah dan segala macamnya. Hanya untuk itu, Bapak dan Ibu-ibu. Tetapi lupa esensi yang sesungguhnya, bahwa kita hidup di dunia itu adalah untuk beriman dan bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran mata pelajaran di SMP, SMA itu berapa jam sehari untuk mata pelajaran agama? Berapa? Cuma 2 jam sehari, coba bayangkan. Ya, 2 jam sehari. Dalam seminggu. Ya, seminggu bukan sehari, seminggu. 2 jam seminggu, coba bayangkan. Ya. Kemudian sistem pergaulan kita hari ini. Coba lihat anak-anak kita hari ini. Bagaimana sistem pergaulannya. Bagaimana mereka bergaul dengan lawan jenisnya. Coba lihat Bapak dan Ibu-ibu. Saya ketika pulang dari Malaysia, kebetulan saya bawa anak saya ke mall. Lalu apa yang dilihat oleh anak saya? Ya, anak saya itu bertanya kepada saya, "Bi, itu kenapa orang macam gitu ya, Bi?" Apa yang dia lihat? Seorang siswa SMP, perempuan bersama seorang siswa laki-laki itu bergandengan tangan, berpelukan di mall. Lalu dilihat oleh anak saya, "Bi, kenapa macam gitu, Bi? Anak orang, Bi." Dan itu tidak hanya satu di sini, Bapak dan Ibu-ibu. Ratusan bahkan ribuan anak-anak kita yang melakukan pergaulan bebas. Maka lahirlah LGBT, lahirlah hubungan seksual secara bebas. Bahkan berpacaran itu adalah hal yang biasa saja hari ini. Bahkan yang lebih gila lagi, itu orang tua itu khawatir kalau anak perempuannya tidak keluar pada malam minggu. Coba bayangkan. Lalu orang tua juga mengatakan begini, bagaimana punya suami, pacar aja nggak punya. Gimana mau punya suami? Pacar aja nggak punya. Coba bayangkan, sesatnya itu pemahaman. Sesat atau betul itu? Sesat pemahaman. Ya. Sehingga jadilah pergaulan yang bebas. Ya. Kesehatan pun juga sama. Di saat rakyat itu sakit, malahan para penguasa negeri ini justru berbisnis di atas penderitaan masyarakat. Politik pemerintahan, ya, alih-alih mengurus rakyat, justru para penguasanya menguras rakyat. Bukan mengurus, tetapi menguras. Maka singkat cerita bahwa sistem kehidupan kita hari ini adalah sistem yang ingkar terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan peringatan-peringatan Allah. Maka benarlah apa yang Allah sampaikan ya di dalam surat Toha ayat yang ke-124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah,
berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya lah penghidupan yang sempit. Kira-kira penghidupan kita sekarang sempit atau tidak, Bapak dan Ibu-ibu? Sempit hari ini. Harga-harga semakin lama semakin naik atau semakin turun? Naik. Biaya hidup kita semakin lama semakin naik atau semakin turun? Naik. Biaya pendidikan anak-anak kita semakin lama semakin mahal atau semakin lama semakin murah? Semakin mahal. Biaya kesehatan semakin lama semakin mahal atau semakin lama semakin murah? Semakin mahal juga. Hutang negara kita semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Hutang di dalam rumah tangga kita semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak juga. Berarti apa? Berarti kita berpaling dari peringatan Allah. Di saat kita berpaling dari peringatan Allah, maka penghidupan kita itu sempit. Sempit hidup kita. Ya. Artinya meninggalkan aturan-aturan Allah di dalam kehidupan kita, maka berujung pada kesempitan hidup. Pinjol itu berarti meninggalkan aturan-aturan Allah. Berpacaran anak-anak kita berarti dia meninggalkan aturan-aturan Allah. Orang tua tidak peduli dengan anaknya yang berpacaran, bahkan menyuruh anaknya berpacaran, berarti tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Makanya Allah berfirman lagi di dalam surat Rum ayat yang ke-41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan maupun di lautan. Karena apa? Karena ulah tangan perbuatan manusia itu. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Supaya kita semua ini kembali kepada jalan Allah. Kembali ke jalan yang benar. Itu pesannya sebenarnya untuk kita. Itu pesannya untuk kita. Kembali kepada jalan Allah. Sudah saatnya kita kembali kepada jalan Allah. Maka kita kembali, ya kita hidup ini sebenarnya dalam tatanan kehidupan yang tidak biasa. Dalam tatanan kehidupan yang tidak normal. Tatanan kehidupan yang rusak serta merusak. Maka mungkin saja jiwa kita itu menjadi lelah. Ya, lelah jiwa kita. Ya. Maka kita perlu menyelesaikan ini. Kita perlu mencari obatnya. Ya, kita harus mencari obatnya untuk jiwa yang lelah ini. Apa sebenarnya obatnya? Maka kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Di saat terjadi kerusakan-kerusakan hari ini, maka ayo kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Quran. Apa yang kurang dari Al-Quran? Nggak ada yang kurang dari Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busra lil muslimin, kata Allah. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk. Al-Quran itu berfungsi sebagai rahmat. Dan Al-Quran itu berfungsi sebagai kabar gembira bagi kita. Ya, maka kita harus mencari solusinya kepada Al-Quran. Cari solusinya kepada Al-Quran. Jangan cari solusi kepada yang lain. Cari solusi Al-Quran. Maka, bapak dan ibu-ibu, ya, apa obat hati yang pertama itu? Obat hati yang pertama menurut Al-Quran itu adalah kita harus bertakwa dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa artinya? Takwa itu sebenarnya berasal dari kata wako, ya. Artinya apa? Artinya berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Berhati-hati dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati dari kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan cara apa? Dengan cara taat sepenuhnya. Taat dengan sepenuhnya. Taat dengan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diperintahkan Allah kita jalankan, semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu yang namanya takwa. Dan ini adalah kunci utama agar kita dapat keluar dari permasalahan hidup ini. Permasalahan yang hari ini membelit kita, itu kita harus keluar dan salah satu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita juga harus bertawakal.
Ya, tawakal itu apa? Tawakal itu berasal dari kata wakala. Wakala itu artinya apa? Mewakilkan, menyerahkan diri atau mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua kita hafal ayat ini, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah itu akan mengadakan baginya jalan keluar dari semua masalah kehidupan kita. Tentu kita semua ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari semua permasalahan-permasalahan kehidupan kita, betul? Ingin dibantu oleh Allah? Kita semua ingin dibantu oleh Allah untuk keluar dari masalah-masalah kehidupan kita? Ingin? Kalau ingin, maka bertakwalah. Dan Allah itu akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Itu kan hebat, itu orang yang bertakwa, orang yang bertawakal. Hebat gitu. Ya. Orang yang bertakwa itu akan diberikan baginya jalan keluar untuk semua permasalahan kehidupannya. Pada saat yang ketika kita bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah, ya, maka Allah pun akan membantu kita untuk mencukupkan semua keperluan kita, kebutuhan kita. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hebat, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki untuk kita. Maka Bapak dan Ibu-ibu semua, kita di sini ada di dunia hari ini itu sebenarnya hanyalah untuk sekedar apa? Untuk sekedar taat. Untuk sekedar taat saja, untuk sekedar bertakwa saja, hanya untuk sekedar itu. Ada yang lain kira-kira Bapak dan Ibu-ibu? Enggak ada yang lain. Kita ada di sini itu hanya sekedar untuk taat, enggak lebih dan tidak kurang dari itu. Agar apa? Agar di saat kita pulang nanti, ya, Allah itu ridho kepada kita, Allah itu sayang kepada kita, Allah itu cinta kepada kita. Karena itulah cita-cita tertinggi seorang muslim itu, dapat ridho Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat cintanya Allah. Sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah, maka nanti kita akan berbahagia selamanya di akhirat nanti. Dan Allah akan memanggil kita dengan sebuah panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentu kita semua rindu dengan panggilan mesra ini. Ada yang tidak rindu dengan panggilan mesra ini? Di saat berbaris di pintu surga nanti, lalu dipanggil oleh Allah dengan panggilan mesra itu. Dan itu kita sangat rindu, kita sangat damba dengan yang panggilan Allah yang seperti itu. Itu adalah obat hati yang pertama. Kita harus bertakwa sepenuhnya kepada Allah, dan kita harus bertawakal kepada Allah. Lalu obat hati yang kedua itu apa? Ayo kita semua ridho dengan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kita menyatakan bahwa baik dan buruk itu, segala sesuatu yang baik dan yang buruk datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di saat kita belajar tentang qada dan qadar itu, maka kita berbicara soal dua lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Yang menguasai manusia itu ya musibah yang datang kepada kita, itu menguasai manusia. Ya. Kemudian ada cobaan, ada ujian yang datang kepada kita. Itu adalah sesuatu yang menguasai manusia. Maka yang kita bisa kuasai apa? Yang kita kuasai adalah bagaimana caranya sikap kita, bagaimanakah perbuatan kita dalam menanggapi apa yang turun kepada kita, yang di luar dari lingkaran kekuasaan kita. Respon kita itu bagaimana? Itu loh yang akan dihisap nanti. Ya, kita dapat musibah itu tidak akan dihisap. Kita dapat cobaan itu tidak akan dihisap. Itu adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan dihisap itu adalah bagaimana sikap kita, karena itu adalah pilihan kita.
Kita mau bunuh diri itu pasti itu akan dihisap. Ya, kita melakukan ketika ada musibah misalnya, maka kita ingat bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi pahala untuk kita. Karena kita semua itu pasti diuji loh, Bapak dan Ibu-ibu. Pasti kita diuji. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155? Wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu kata Allah. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah yang akan berikan. Allah janji akan memberikan. Gitu. Cobaan itu pasti. Tidak mungkin tidak ada ujian kalau kita hidup di atas dunia ini. Kalau tidak mau ujian, ya tidak usah hidup. Kan begitu. Ya pasti ada ujian. Ya, kita jadi pejabat, itu adalah ujian. Kita jadi orang pintar, ya, orang yang hebat, orang yang good looking, orang yang tampan misalnya, itu adalah ujian. Kita menjadi orang yang miskin, itu adalah ujian. Kita menjadi orang yang kaya sekalipun, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kita hafal ayat itu. Ya, lalu Allah berfirman lagi, ya. Allah berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa amanna, kami ini telah beriman. Ya, lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum lagi diuji. Artinya apa? Setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Semakin kuat keimanan, semakin berat ujiannya. Rasulullah itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Ya, kita tentu ingat ya bagaimana Rasulullah SAW itu menghadapi tantangan-tantangan dakwah beliau. Beliau dihina. Ya, beliau diboikot, dianiaya, diusir dan sebagainya. Ya. Tetapi ternyata kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ini, Bapak dan Ibu-ibu. Allah ingin memberikan surat cintanya kepada kita semua. Ini adalah surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah untuk kita agar kita kembali kepada Allah. Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Mayyuridillahu bihi khairan yushiba minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan memberinya apa yang disebut dengan musibah. Allah akan memberinya ujian. Allah akan memberikannya cobaan. Allah uji kita dengan musibah, itu adalah untuk kebaikan kita ternyata. Kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Maka kita perlu sadari ya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat dakwah semua, Allah tidak akan menitipkan masalah kepada kita kecuali karena kita sanggup. Ya. Setiap persoalan yang sulit apapun itu selalu disandingkan dengan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu akan selesai masalah itu. Ya, Allah juga ingin menaikkan derajat kita. Allah mungkin juga ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi lagi-lagi itu tergantung kepada respon kita. Kira-kira kita ridho atau tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho atau tidak ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya ya, tidak ada beban itu tanpa pundak. Tidak ada beban itu tanpa pundak. Apa maksudnya? Allah itu berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Karena kita sanggup, makanya Allah kasih. Ya. Ya sudah, kalau datang cobaan dari Allah, datang ujian dari Allah, datang musibah dari Allah, kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan orang yang kita cintai, kalaupun bersedih, wajarlah kita bersedih. Tetapi sikap kita itu harus ridho. Kita harus ridho. Ya, ridho. Bahkan sampai pada level yang lebih tinggi lagi, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena ini adalah surat cinta dari Allah. Allah ingin menaikkan derajat kita.
supaya kita kembali lagi kepada Allah. Ya. Maka sikap orang itu kan ada 5, Bapak dan Ibu-ibu. Ketika ada cobaan itu yang pertama marah dia. Itu yang paling rendah. Kemudian yang kedua mengeluh sedikit di atas marah. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga itu dia sabar. Sabar. Tetapi kita seharusnya tidak hanya sekedar sabar, tetapi kita ridho. Tidak hanya sekedar ridho seharusnya. Pada level yang lebih tinggi lagi, kita bersyukur. Alhamdulillah, Engkau memberikan surat cinta untuk hamba ya Allah. Engkau memberikan surat cinta untuk hamba ya Allah. Engkau berikan aku cobaan karena Engkau ingin menaikkan derajatku di hadapanmu. Maka ya sudah, kita ridho saja. Bahkan sampai level tertentu kita seharusnya kita bersyukur atas segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuhasabah diri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka obat hati yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah bersyukur. Ya, bersyukurlah. Banyak-banyaklah bersyukur. Ketika ditimpa musibah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya syukur itu Bapak dan Ibu-ibu itu akan mengundang nikmat untuk kita. Mengundang nikmat yang banyak sekali. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, maka Allah itu akan menambah. Allah itu akan menambah nikmat itu. Wala in kadzabu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kita ingkar, tidak mau taat dengan aturan-aturan Allah, kita ingkar kepada semua nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita azab yang pedih. Maka Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, ya, di dalam sebuah hadis Ibnu Majah, Rasulullah itu mengajarkan apabila beliau mendapatkan atau melihat, ya, sesuatu yang beliau sukai, maka beliau akan berkata, Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya. Tetapi apabila beliau, ya, ditimpa sesuatu yang beliau tidak sukai, ya, maka beliau berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Beliau itu bersyukur dalam setiap kondisi. Dalam situasi apapun Rasulullah itu bersyukur. Ditimpa musibah pun beliau bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Maka bagaimana caranya kita bersyukur? Maka salah seorang ulama itu pernah menyampaikan bahwa bersyukur itu ada 3. Bersyukur dengan hati, ingat Allah atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ya. Sebenarnya kalau kita mau mendetailkan, ya, maka kita akan melihat alangkah luasnya dan besarnya nikmat Allah itu pada setiap detik kehidupan kita. Kalau kita detailkan satu persatu loh Bapak dan Ibu-ibu, maka kita akan dapati bahwa semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita layangkan pandangan jauh, maka kita dapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Kita tukikkan pandangan dekat, maka kita akan melihat, ya, kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bersyukur dengan lidah, selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur dalam bentuk perbuatan. Lakukan amal-amal soleh, lakukan semua kebaikan-kebaikan. Itu adalah bentuk syukur yang paling hakiki. Nah, itu obat hati yang ketiga. Obat hati yang keempat, perbanyakkan zikir dan doa. Ya. Kalau seandainya kita banyak berzikir, banyak berdoa, ya, maka akan ada ketenangan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Maka jika kita tenang, maka semua aktivitas kehidupan kita itu bisa dijalankan dengan nyaman. Nyaman kita, karena kita selalu menyertakan Allah. Kita selalu ingat dengan Allah. Kita selalu khusyuk, ya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang pikirannya tenang, ya. Kerjanya tenang, ya. Kalau mahasiswa dia belajarnya dengan tenang, ya. Kalau kita bekerja kita itu tenang. Dan kalau seandainya kita mati pun dalam keadaan tenang, ya. Mati pun dalam keadaan tenang, ya. Maka benar kata Allah,
Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengingati Allah saja maka hati kita itu akan menjadi tentram. Maka kita harus hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Hadirkan Allah selalu. Minta kita ditemani sama Allah. Ya, dalam apapun aktivitas kita, memasak di rumah, ya Allah temani aku ya Allah. Persamai aku ya Allah. Cari nafkah, bapak-bapak dan ibu-ibu cari nafkah misalnya, ya Allah temani aku ya Allah. Maka itu akan jadi pahala. Di saat kita makan, ingat dengan Allah. Di saat kita keluar rumah, ingat dengan Allah. Ya, masuk rumah, masuk ke rumah, itu pun juga kita harus ingat Allah. Naik kendaraan pun juga kita harus ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah segala sesuatunya itu akan jadi pahala. Maka ingatlah, kita harus menghadirkan Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita. Itu adalah obat hati yang keempat. Dan yang paling penting, obat hati yang sesungguhnya ini tidak hanya sekedar obat hati, tetapi obat untuk semua permasalahan kehidupan kita di dunia. Agar kita bahagia dalam kehidupan kita di akhirat, kita harus memperjuangkan tegaknya dinullah, memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Maka kita harus kembali, karena perintah Allah tadi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-141 itu, Allah seakan-akan memerintahkan kepada kita supaya kita kembali. Di saat banyak kefasatan, di saat banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita, maka pesannya Allah itu adalah agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Ya. Kembali ke jalan yang benar itu berarti apa? Kita kembali berislam secara totalitas. Berislam secara totalitas berarti kita harus mengatur seluruh sisi-sisi kehidupan kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan aturan-aturan Islam. Apa yang kurang dari Islam, Bapak dan Ibu-ibu? Enggak ada yang kurang. Bangun tidur itu kita sudah dituntun, ya, baca doanya. Kemudian masuk kamar mandi dituntun atau tidak? Dituntun kita, ada aturannya di dalam Islam. Apa yang kurang? Ya, keluar dari kamar mandi juga ada aturannya. Ya. Ya, bahkan hal-hal yang sangat sensitif pun itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur di dalam Islam. Maka kita harus kembali kepada Islam ini secara totalitas. Enggak ada yang lebih hebat dari Islam, Bapak dan Ibu-ibu. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika kita sudah berislam, ya, berislam di dalam keluarga kita berislam, ya, dalam mengatur masyarakat itu berislam, ya, dalam ketika mengatur negara itu kita mengaturnya dengan Islam, maka insya Allah kita akan menuai berkah. Menuai berkah. Ya, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'aghasnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah, pasti Allah itu akan menurunkan keberkatan dari langit dan bumi. Bukan itu yang kita dambakan, Bapak dan Ibu-ibu. Allah akan menurunkan keberkatan dari langit dan bumi. Ya. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ya. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka itu. Kita ingin menuai berkah. Kita ingin negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi sayang enggak mau ikut aturan-aturan Allah. Itu gimana itu? Itu mimpi di siang bolong namanya. Ya, kita baru dapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau seandainya kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan semua aturan-aturan Allah. Maka Bapak dan Ibu-ibu, kita simpulkan bahwa obat hati untuk jiwa yang lelah itu, yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertawakal kepadanya. Kemudian yang kedua apa? Kita harus ridho dengan semua qada,
semua ketentuan-ketentuan Allah, baik dan buruknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah bersyukur, karena bersyukur itu akan menenteramkan jiwa kita, akan menambah kebahagiaan kita, dan akan menambah banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian berbanyaklah zikir, berbanyaklah doa, sertakan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita dengan selalu mengingatnya dan senantiasa berdoa kepadanya. Minta kita untuk ditemani, minta kita untuk dipersamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita perjuangkan tegaknya Islam. Ya, Allah itu memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka Bapak dan Ibu-ibu semua, ketika kita ingin negeri kita ini baik, maka hanya satu jawabannya, kita harus menegakkan syariat Islam itu secara kafah. Ya, itu saja Bapak dan Ibu-ibu. Karena waktu orang Malaysia itu bilang, ya waktu itu telah mencemburui kita gitu. Artinya waktunya sudah habis ya. Jadi mudah-mudahan ya tausiah singkat kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, bermanfaat juga untuk orang-orang yang mungkin belajar bersama kita. Dan mudah-mudahan kita semua ya menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh ya tujuan hidup kita itu hanya satu, menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf atas semua kesalahan ya, terima kasih. Ya, ya Mbak. Oke, silakan Mbak. Ya, masalah lelah. Kalau jasmani lelah kan karena banyak bekerja, banyak aktivitas ya. Iya. Kalau jiwa lelah ini penyebabnya apa? Dan ciri-ciri jiwa yang lelah itu apa? Iya. Dan jiwa yang tidak lelah itu seperti apa? Iya. Oke, penyebabnya apa ya? Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena kita jauh dari aturan-aturan Allah yang tadi. Ya. Ketika kita jauh dari aturan-aturan Allah, ya, maka ketika ada cobaan, ya, maka kita tidak mampu untuk menahannya. Ya, maka ya di saat ya cobaan-cobaan itu bertubi-tubi, ya, maka orang itu mengambil jalan yang tidak selaras dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa yang lelah itu biasanya cenderung berputus asa. Berputus asa dia. Ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar, maka berputus asa. Akhirnya apa? Contohnya mereka itu bunuh diri, mengambil jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jiwa yang tidak lelah itu adalah jiwa yang senantiasa terikat dengan Allah. Jiwa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain atau kita cukupkan karena waktu sudah jam 6 lebih 10 menit. Tadi saya dipesankan sampai jam 6 lebih 5 menit, ya. Jadi barangkali Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ya di lain waktu kita bisa bertemu kembali, ya, kita bertemu kembali dan kita akan berdiskusi kembali, ya, dan mudah-mudahan ya Allah jadikan pertemuan kita yang pertama ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan akan ada lagi pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Itu saja Bapak dan Ibu-ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.